Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Niputu Endri Faristia. Kalian bisa panggil saya Kak Aru. Jadi, saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi bimbingan dan counseling. Nah, sebelumnya, hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Nah, tujuan sini yaitu untuk memberikan kalian layanan klasikal mengenai intelijensi atau kecerdasan. Nah, adapun tujuan umumnya yaitu kalian peserta didik dapat memahami definisi intelijensi atau kecerdasan. Nah, dengan indikator-indikatornya meliputi kemampuan memahami dan menangani hal-hal yang konkret, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal saat menghadapi hal yang rumit. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa itu intelijensi atau kecerdasan. Di mana intelijensi adalah kemampuan yang mencakup aspek-aspek yang bersifat nyata dan konkret, serta kemampuan untuk menangani hal-hal yang lebih bersifat abstrak. Seseorang dianggap cerdas jika ia mampu berpikir secara abstrak dengan baik. Dengan kata lain, jika seseorang kesulitan dalam berpikir abstrak, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat intelijensinya juga kurang baik. Nah, dari definisi yang sudah kakak sebutkan tadi, mengandung 3 indikator, yaitu yang pertama, kemampuan memahami dan menangani hal-hal yang konkret. Yang kedua, kemampuan berpikir secara abstrak. Yang ketiga, kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal saat menghadapi hal-hal yang konkret. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu indikator-indikator yang sudah kakak sebutkan tadi, yaitu yang pertama, kemampuan memahami dan menangani hal-hal yang konkret. Di mana kemampuan memahami dan menangani hal-hal yang konkret mengacu pada kemampuan individu untuk menghadapi, memahami, dan menyelesaikan masalah atau situasi nyata yang langsung terlihat dan dapat diukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, individu dengan kemampuan ini dapat dengan cepat memahami masalah atau tantangan yang bersifat fisik atau praktis seperti tugas pekerjaan, permasalahan sosial atau tantangan pribadi. Nah, indikator kedua yaitu kemampuan berpikir secara abstrak. Kemampuan berpikir secara abstrak merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan memproses ide-ide atau konsep yang tidak bersifat nyata atau langsung terlihat. Di mana individu dengan kemampuan ini dapat memahami konsep yang lebih kompleks dan teoritis, seperti simbol, teori, atau hubungan antar konsep yang tidak langsung terhubung dengan pengalaman nyata. Dengan menggunakan pemikiran logis untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak. Selain itu, kemampuan ini memungkinkan individu untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif untuk masalah yang tidak memiliki jawaban langsung atau Nah, dengan demikian, berpikir abstrak adalah kemampuan untuk berpikir di luar hal-hal konkret dan menangani informasi yang lebih kompleks yang penting dalam berbagai bidang seperti matematika, filsafat, dan lain-lain. Lalu indikator yang ketiga yaitu kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal saat menghadapi hal yang rumit. Nah, kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal pada saat menghadapi hal yang rumit adalah kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang terstruktur, rasional, dan berbasis pada alasan yang jelas. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antar elemen, menyusun langkah-langkah solusi, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Nah, meskipun masalah tersebut tidak mudah atau selanjutnya kakak akan sebelumnya dari apa yang sudah kakak jelaskan tadi, apakah adik-adik memahami? Memahami, Kak. Oke, jadi kakak lanjutkan selanjutnya mengenai contoh orang-orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan tinggi dan intelijensi atau kecerdasan rendah. Yang pertama,
dalam diskusi, yang mengurangi kesempatan dan akibatnya dia mengurangi kesempatan untuk belajar dari teman. Sampai sana, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Baik, kalau tidak, selanjutnya kakak akan menyebarkan kuesioner untuk adik-adik bisa jawab. Nah, adik-adik bisa menjawab kuesioner tersebut. Untuk cara menjawabnya sudah tersedia. Adik-adik bisa baca. Kakak berikan waktu selama kurang lebih 5 menit. Baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, tahap selanjutnya kakak akan mengadakan layanan konseling, bimbingan kelompok. Untuk nama-namanya akan kakak panggil untuk maju ke depan dan teman kelompok, dan teman dan adik-adik yang lainnya yang tidak kakak panggil bisa diam di tempat. Nama-nama yang kakak panggil silakan maju ke depan dan teman kelompok. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih sudah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti layanan bimbing kelompok dengan topik meningkatkan intelijensi dengan teknik self management. Nah, sebelum kita mulai, kakak ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang intelijensi? Intelijensi itu menurut saya itu mirip dengan kecerdasan, Kak. Tingkat kecerdasan orang. Benar sekali. Nah, intelijensi bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Yang menarik, Nah, yang menarik, intelijensi bisa dikembangkan jika kita mampu mengelola diri kita dengan baik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali tentang apa itu self management. Nah, self management adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri agar dapat mencapai tujuan. Nah, teknik ini terdiri dari perencanaan atau planning, menetapkan target belajar, target pengembangan diri, lalu pemantauan atau monitoring. Nah, memeriksa apakah kita sudah melakukan rencana kita, lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini menilai apakah upaya kita berhasil atau perlu diperbaiki. Nah, contohnya jika kalian ingin meningkatkan kemampuan matematika. Nah, yang pertama kalian bisa membuat rencana belajar, misalnya seperti latihan soal 30 menit setiap hari. Lalu yang kedua, kalian bisa mencatat apakah kalian melakukan sesuai dengan rencana yang sudah kalian buat. Lalu yang ketiga, setelah seminggu, kalian bisa menilai apakah kemampuan kalian meningkat. Jika belum, apa yang perlu kalian perbaiki. Nah, sekarang coba masing-masing sekarang coba kalian sebutkan satu potensi intelijensi yang ingin kalian kembangkan. Contohnya seperti berhitung cepat, menghafal, atau memecahkan masalah. Memecahkan masalah, Kak. Oke, nah selanjutnya kalian bagaimana rencana konkret kalian untuk melatihnya? Belum tahu. Oke. Sekarang coba kalian sebutkan satu potensi intelijensi yang ingin kalian kembangkan. Aku mengelola emosi, Kak. Waktu. Mampu mengelola waktu. Oke, jadi mampu mengelola waktu itu salah satu kecerdasan yang penting juga untuk kalian, apalagi kalian sekarang sedang menjalankan studi, yang pastinya mengelola waktu itu sangatlah penting. Nah, intelijensi itu bukan bawaan tetap ya adik-adik semuanya. Nah,
dengan self management yang baik, kalian bisa mengembangkannya. Nah, kuncinya adalah disiplin, konsisten, dan mau mengevaluasi diri. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa praktikkan rencana yang sudah kalian buat dan pantau hasilnya. Selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi kelas kelompok ini. Hari ini kita akan membahas tentang intelijensi dan bagaimana cara mengoptimalkannya dengan teknik self management. Nah, konseling ini bertujuan agar kalian mampu mengenali kemampuan kalian dan mengaturnya supaya berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, intelijensi bukan hanya nilai rapot atau IQ. Intelijensi juga meliputi kemampuan kita memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menyesuaikan diri. Nah, banyak siswa merasa kurang percaya diri karena merasa kurang cerdas. Padahal intelijensi bisa dikembangkan dengan pengelolaan diri. Nah, self management membantu kita untuk membuat rencana yang jelas untuk mengembangkan diri, memantau apa yang sudah dilakukan, lalu mengevaluasi hasil dan perbaiki jika perlu. Sekarang kita akan mencoba bersama-sama mengenali potensi kalian masing-masing. Nah, lalu membuat rencana untuk mengembangkannya. Nah, kakak ingin kalian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, potensi intelijensi apa yang kalian miliki atau ingin kalian kembangkan? Kalau yang ingin dikembangkan itu mungkin kemampuan untuk mengelola waktu. Oke, lalu apa hambatan yang kalian rasakan saat ini? Kalau hambatannya itu kadang nggak bisa gitu loh Pak, kayak bingung mau mulai dari mana. Oke. Rencana apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut? Untuk saat ini saya belum tahu Pak. Oke, jadi kalian bisa mengelola waktu kalian dengan baik dengan cara kalian bisa mengelola waktu kalian dengan baik itu dengan cara mengelola jadwal kalian atau membuat list jadwal kegiatan yang akan kalian laksanakan agar waktu yang kalian perlukan itu terstruktur dan tidak berantakan. Nah, apa langkah kecil yang menurut kalian, apa langkah kecil pertama yang bisa kalian mulai hari ini? Mungkin dari mencatat jadwalnya dulu Kak. Oke, selamat siang Yohana. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas intelijensi. Kamu pernah mendengar istilah mengenai intelijensi? Lalu pernah. Apa yang kamu pahami tentang intelijensi? Yang paham itu intelijensi itu kecerdasan. Oke, intelijensi itu bukan cuma soal nilai di sekolah. Intelijensi juga mencakup bagaimana kita berpikir dan memecahkan masalah atau belajar hal baru. Dan yang penting intelijensi bisa dikembangkan salah satunya dengan self management. Nah, sekarang mari kita bahas potensi intelijensi apa yang menurut Yohana miliki atau ingin Yohana kembangkan. Kalau yang saya miliki itu saya belum tahu Kak. Kalau ini saya kembangkan itu mungkin mampu mengelola emosi. Oke, mengelola emosi ya. Nah, apa yang selama ini menjadi hambatan untuk Yohana untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi tersebut? Saya itu orangnya nggak sabaran gitu loh Kak, karena pemarah. Nah, saya bingung gimana cara mengelolanya dengan baik. Oke, kamu sudah punya potensi itu ya Yohana, tinggal bagaimana cara kamu untuk mengelolanya. Mungkin dengan cara pada saat Yohana mengalami emosi yang tidak
tidak wajar atau sebagainya, mungkin Yohana bisa melakukan mungkin ketika emosi dan apa? mungkin saat ketika Yohana emosi bisa menarik nafas dengan tenang, lalu mungkin dengan berdiam diri dulu sebentar untuk menenangkan emosi Yohana. Wajar kalau ada hambatan, yang penting kita bisa mencari cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Nah, kita bisa menggunakan self management untuk membantu Yohana untuk jadi self management itu artinya mengatur diri sendiri agar bisa mencapai tujuan 3 langkah sederhana. Itu ada rencanakan. Yohana bisa menentukan apa yang ingin Yohana capai dan langkah-langkahnya. Lalu pantau diri. Yohana bisa mengecek apakah Yohana sudah menjalankan rencana Yohana. Lalu ada evaluasi. Dan jadi Yohana bisa melihat evaluasi. Kalau belum selesai, Yohana bisa memperbaiki rencananya. Nah, sekarang Yohana coba membuat rencana. Nah, apa yang ingin Yohana capai dalam 1 minggu? Mungkin saya sudah mampu untuk tidak terlalu gampang emosi, Kak. Oke, nah kapan dan bagaimana Yohana akan melakukannya? Saya akan coba dari hari ini. Oke, Yohana bisa mencoba berarti mengelola emosinya, bisa mencoba dari mulai hari ini. Nah, bagus sekali ya Yohana rencananya. Ingat ya, kunci suksesnya adalah konsisten dan berani mengevaluasi diri. Nah, agak harap kamu mulai menjalankannya mulai hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk membahas, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi atau Yohana